dipersembahkan oleh. Untuk bisa mencapai posisi puncak di top management, kita harus belajar dan berani. Kita harus jangan cuma ngelakuin apa yang tertulis di dalam job description kita. Kita harus mau melakukan tugas-tugas yang diberikan ke kita meskipun itu di luar job desk. Kenapa? Mereka-mereka ini yang udah menjalankan job description, terus kemudian dia perform lebih di luar job description, apakah dia ngebantuin divisi lain dan sebagainya, itu yang akhirnya akan shine, gitu. Bisa dapat promosi dan sebagainya. Tanggapan lo gimana? Ya, setuju. Fakta bahwa kalau seorang karyawan dikasih project tambahan, itu berarti bosnya percaya dia punya kemampuan dan dia bisa melakukan project tambahan ini di luar job description-nya. Tinggal tergantung si karyawannya nih, si employee-nya, dia mau nggak ambil challenge-nya itu. Beberapa orang berpikir, itu bukan job desk gua, ngapain gua kerjain, ya kan? Nggak nambah gaji. Gaji belum ditambah, segala macam, iya. Dikasih tugas. Gitu. Betul. Terus tapi ada juga yang mikir, ya udah ini kesempatan ngebuktiin ke bos gua sama orang-orang mungkin di global atau regional, gua bisa take up on challenge. Karena itu pasti pada waktu evaluasi akhir tahun akan masuk ya. Job description bakal sangat berguna, sangat bermanfaat sekali untuk kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan sehari-hari. Buat saya, job description itu adalah satu gambaran, satu framework apa yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan dan sebagai satu panduan untuk mencapai KPI, Key Performance Index. Gue cukup beruntung karena dulu bos gue yang lama selalu involve gue walaupun bukan urusan finance. Jadi ada urusan sales atau marketing, dia invite gue, sini duduk dengerin. Jadi gue duduk juga di meeting itu, padahal gue nggak tahu, gue nggak mau ngapain juga, nggak ada urusan sama finance kan. Tapi gue di-involve, jadi dari situ gue ngerti. Udah ngerti, kadang-kadang gue bisa kasih beberapa idea dari sisi finance, seperti itu. Dan yang kedua, memang dari gue sendiri, gue pengen lebih. Gue pengen dari sini, apa yang gue bisa lakukan, apa yang gue bisa improve. Kadang-kadang dalam departemen gue sendiri, misalnya dulu waktu di finance, gue lihat apa yang bisa gue improve, itu gue masukin kayak proposal ke bos gue. Dan buat gue terus terang itu salah satu learning experience juga buat ngebuka mata gue apa yang departemen lakukan, departemen lain lakukan. Sebenarnya si karyawan ini mendapatkan trust yang lebih dari atasannya, karena let's face it, nggak mungkin seorang atasan memberikan tugas tambahan yang di luar job description-nya si orang A ini kalau dia tahu nih orang nggak capable. Betul. Benar nggak? Ya, betul. Yang kedua, dia juga mempertimbangkan staff ini saat ini di piringnya itu udah ada tugas apa aja. Kadang-kadang memang ada waktu-waktu tertentu di mana memang si staff udah overload, ya nggak bisa dipaksa juga lah. Dan tiap bos harus mengevaluasi itu. It's about trust that the boss wants to give to the staff. Actually, it's an opportunity. You challenge yourself untuk ikutan Adidas King of the Road di 5 negara kemarin. Betul. Bisa lu cerita dikit nggak sih? Ini kesempatan buat gue nih, kalau gue mau move to the next level dari jadwal lari gue, ini merupakan bagus, apalagi Adidas yang memang yang punya event kan. Dan gue bilang 5 negara, 16,8 kali 5, 84 km dalam setahun. Sama aja dengan 2 kali maraton. Cuman challenge-nya lagi, gue nggak pernah lari sejauh itu. Jadi gue mulai latihan. Gue mulai latihan itu bulan Oktober tahun 2010. Itu gue start mulai latihan. Itu pertandingan yang pertama, itu di Thailand bulan Mei. Jadi gue punya waktu berapa bulan tuh? 6 bulan lah untuk latihan. Dan gue benar-benar disiplin. Itu komitmen. Komitmen gue akan melakukan 5-5-nya. Pada waktu King of the Road Indonesia, gue kena flu sialnya. Mungkin karena kecapean. Gue tetap harus lari, it's my commitment. And you still reach the I had to run, still reach the finish line. Tujuan gue, again, bukan buat menang. I finally did it, quite proud of myself. Congratulations. Thank you. So sekarang mikir the next level apa? Next level mungkin half marathon. 21K. Ya, 21K. Betul. Next year. Half marathon. Udah 16,8. Sekarang udah mikir ke 21 km. And then at the end mungkin full marathon 42 km. Next year. Betul. Lu bisa overcome that challenge. Tuh. Right? Because if you dream high, you will achieve high. You dream low, your achievement is low also. Dan you need to set up the power of will sama the power of mind. Itu yang benar-benar nge-drive ya the whole performance. If you believe you can do that, then you will do that. Alright, bro. Thank you ya. Jadi itu penting supaya kita bisa
mempunyai wawasan yang lebih luas. Di luar job desk juga sangat penting buat kita karena bisa menambah pengetahuan kita juga. Great moments are born from great opportunity. You shouldn't have any doubt in your mind about what you're supposed to do tonight and about how you're supposed to do it. This is your time. No, I don't want them to gain another yard. We got to go out there and we got to take it. Take their game and you shove it right back in their face. That's how winning is done. Team is something you belong to, something you feel, something you have to earn. If we don't come together, It's over. And I guarantee a week won't go by in your life you won't regret walking out, letting them get the best of it. I'll ask you one last time. To be the best that you can be. Play like champions. Win. It's about heart. It's about who can go out there and play the hardest. I don't care what the scoreboard says. At the end of the game, in my book, we're going to be winners. In any fight, it's the guy who's willing to die, Willing to take the hits. who's going to win that inch. Let me tell you something you don't let anything, Nothing come between us. On this team, we fight, and we shut them down because we can. Dipersembahkan oleh